Selamat pagi, teman-teman yang saya sayangi, beserta Ibu Feti yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang ekspektasi teori. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 5. Dimulai dari saya, Jericho Jonathan Mason Ginting. Lalu saya Bani Gaya Kaca Cesario Gunawan. Lalu selanjutnya ada saya dari Rahmadia Muhammad. Kemudian ada saya Putu Michael Dirganteo. Saya Rizky Aprizal Rapli. Baik, saya akan menjelaskan tentang ekspektasi teori. Teori pengharapan atau teori motivasi pengharapan adalah teori yang mengusulkan seorang individu akan berperilaku atau bertindak secara tertentu karena mereka termotivasi untuk memilih perilaku tertentu atau perilaku lain karena hasil mereka harapkan adalah perilaku yang akan dipilih. Pada dasarnya, motivasi pemilihan perilaku ditentukan oleh keinginan hasilnya. Next. Sejarah singkat ekspektasi teori. Teori harapan atau bisa disebut dengan teori ekspektasi atau ekspektasi theory of motivation dikemukakan oleh seorang profesor sekolah bisnis bernama Viktor Fromm yang gambarnya bisa Anda lihat di sebelah kanan pada tahun 1964. Dalam teori ini, Victor mengatakan bahwa faktor lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Theo. Iya, sekarang kita akan membahas tentang komponen-komponen yang menyusun ekspektasi teori. Jadi komponen yang pertama itu adalah pengharapan. Jadi apa sih pengharapan itu adalah pengharapan bahwa upaya seseorang akan menghasilkan pencapaian kinerja yang diinginkan. Jadi rumusnya itu ya usaha itu akan menghasilkan effort. Usaha, effort itu akan menghasilkan kinerja atau performance. Kemudian dalam pengharapan itu juga ada beberapa komponen lainnya. Yang pertama seperti self-efficacy atau keyakinan seseorang tentang kemampuan mereka untuk berhasil melakukan perilaku tertentu. Individu akan menilai apakah mereka telah memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang kedua itu adalah goal difficulty atau ketika tujuan ditetapkan terlalu tinggi atau kinerja harapan yang dibuat terlalu sulit, ini kemungkinan besar akan menyebabkan harapan yang rendah. Hal ini terjadi karena individu percaya bahwa hasil yang diinginkan tidak tercapai. Kemudian yang ketiga itu adalah perceived control, atau individu harus percaya bahwa mereka memiliki beberapa tingkat kontrol atas hasil yang diharapkan. Ketika individu merasa bahwa hasilnya adalah di luar kemampuan mereka untuk mempengaruhi harapan, itu akan mempengaruhi harapan dan dengan demikian motivasi mereka akan jadi lebih rendah. Next. Komponen yang kedua itu adalah instrumentality. Jadi instrumentality itu adalah keyakinan bahwa seseorang akan menerima upah jika ekspektasi kinerja itu terpenuhi. Jadi upah ini hadir dalam berbagai bentuk. Jadi bisa saja kayak kenaikan gaji, promosi, pengakuan atau prestasi. Jadi instrumentality ini bisa menjadi rendah ketika reward yang didapatkan itu sama semua dengan kinerja yang diberikan. Jadi mau sebanyak apapun, sebesar apapun kinerja yang diberikan, itu rewardnya tetap sama. Begitu juga dengan sebaliknya, instrumentality ini akan menjadi tinggi ketika reward yang diberikan itu sesuai dengan kinerja yang telah diberikan. Jadi faktor-faktor apa sih yang terkait dengan instrumentality individu? Jadi faktor yang tersebut adalah kepercayaan, kontrol, dan kebijakan. Jadi kepercayaan itu adalah mempercayai orang-orang yang akan putuskan siapa mendapatkan hasil apa berdasarkan kinerjanya. Kemudian yang kedua itu adalah kontrol, mengendalikan bagaimana putusan dibuat, siapa yang mendapatkan apa, siapa yang mendapatkan hasil tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah kebijakan di mana pemahaman relasi antara kinerja dan hasil. Oke, next. Ya, untuk selanjutnya bisa ke Alban. Oke, saya akan menjelaskan tentang komponen ekspektasi teori, yaitu valence. Di valence ini, nilai suatu individu ditempatkan pada imbalan dari hasil yang didasarkan pada kebutuhan mereka, tujuan, dan nilai-nilai motivasi, serta sumber motivasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi valence termasuk nilai-nilai, kebutuhan, tujuan, preferensi seorang, dan sumber yang memperkuat
motivasi mereka untuk hasil tertentu. Valensi ditandai dengan sejauh mana seseorang menghargai hasil atau imbalan yang diberikan. Lalu ada kelebihan dari aktualisasi atau penggunaan teori ekspektasi ini. Yang pertama, teori harapan mendasarkan diri pada kepentingan individu yang ingin mencapai kepuasan maksimal dan ingin meminimalkan ketidakpuasan. Lalu, teori harapan sangat fokus terhadap kondisi psikologis individu, di mana tujuan akhir dari individu untuk mencapai kesalahan maksimal dan menghindari hambatan dan kesulitan. Lalu teori harapan menekankan pada imbalan atau payoff. Lalu yang terakhir ada teori ini menekankan pada harapan dan persepsi apa yang nyata dan aktual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Afrizal Rafli. Saya menjelaskan kekurangan teori ekspektansi. Yang pertama, teori harapan tampaknya terlalu idealis karena hanya individu tertentu saja yang memandang korelasi tingkat tinggi antara kinerja dan penghargaan. Yang kedua, penerapan teori ini terbatas sebab tidak langsung berkorelasi dengan kinerja di banyak organisasi. Hal ini terkait dengan parameter lain, juga seperti posisi tanggung jawab, usaha pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, implikasi teori ekspektansi. Yang pertama, para manajer harus memastikan bahwa karyawan dapat mencapai tingkat kinerja yang ditujukan. Kedua, para manajer dapat mengkorelasikan hasil yang lebih disukai untuk tingkat kinerja yang ditujukan. Ketiga, karyawan layak harus dihargai untuk kinerja luar biasa mereka. Keempat, sistem imbalan harus berlaku jujur dan adil dalam suatu organisasi. Kelima, organisasi harus merancang pekerjaan yang dinamis dan menantang. Yang terakhir, tingkat motivasi karyawan harus terus dikaji melalui berbagai teknik seperti kuesioner, wawancara personal, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Derik Rahmadia. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang aktualisasi teori ekspektansi. Yang pertama di sini bisa dilihat ya teman-teman sekalian, itu ada manajer dapat mengasosiasikan hasil yang diinginkan dengan tingkat kinerja yang diinginkan. Selanjutnya, pemberian bonus dan tunjangan atas kinerja karyawan yang luar biasa dalam suatu waktu tertentu sehingga akan memotivasi yang lainnya agar bekerja lebih keras lagi. Yang ketiga, pemberian pekerjaan yang lebih berat atau intensitas yang bertambah agar membuat pekerja menganggap dirinya diberi kepercayaan yang lebih dari sebelumnya. Yang terakhir, pengukuran tingkat motivasi karyawan oleh perusahaan agar perusahaan dapat memberikan bonus dan tunjangan yang sesuai sehingga dapat memotivasi karyawan. Selanjutnya, nah ini ada sedikit riset ya tentang aktualisasi teori ekspektansi di negara Indonesia. Contohnya adalah Rutan Depok berikan penghargaan kepada pegawai yang berhasil menggagalkan masuknya narkoba di Rutan Depok ya. Ini ada linknya bisa diakses untuk teman-teman sekalian melihatnya. Oke, boleh dilanjut. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.